Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di HTV, Hafiz Trainer Official, Pondok Tahfiz Darul Ummah dan Entrepreneur. Melahirkan pengusaha muda penghafal Al-Quran. Hari ini saya sudah bersama dengan sosok yang sangat luar biasa. Kalau kita tanya ke semua orang yang di Banda Aceh itu tahu di mana hotel terbaik saat ini, yaitu Kriat Hotel. Dan dalam waktu yang sangat singkat menurut saya, dalam waktu 3 tahun beliau bisa membawa hotel ini menjadi hotel nomor 1 di Banda Aceh. Sudah hadir di depan kita Bapak Bambang Pramusinto. Apa kabar Bapak? Baik, alhamdulillah Mas. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Di kondisi COVID gini gimana Bapak? Untuk kegiatannya lancar atau? Ya, alhamdulillah kita masih bisa survive. Ya, baik itu tingkat hunian kamar maupun kegiatan-kegiatan event di bangket. Insya Allah itu alhamdulillah sekali ya Robin. Alhamdulillah diberi kelancaran lah. Iya, iya. Alhamdulillah. Iya. Ini saya udah ngulik-ngulik nih, cari tahu tentang Bapak. Iya. Yang menarik dari salah satu profil itu di tahun 95, karena saya kebetulan lahir di tahun itu. Oke, iya, iya. Saya baru lahir di tahun itu. Di tahun itu dituliskan di situ Bapak mendapatkan award. Iya. Itu award apa Pak? Bisa diceritakan gitu? Itu merupakan award the best employee of the year. Iya. Ya. 1995 Hotel Shangri-La Jakarta. Shangri-La Jakarta. Iya. Jadi itu penghargaan bagi karyawan teladan. Hasil seleksi dari karyawan teladan dari bulan Januari sampai Desember itu diseleksi lagi, dites lagi, dan alhamdulillah untuk periode 95 saya yang terpilih Ya. menjadi the best employee of the year untuk front of the house. Ya Allah. Ya. Ini menarik Pak, karena di tahun 95 itu kan kalau kita bilang masih termasuk Aceh pada saat itu, setahu saya belum apa ya. Ayah saya itu merantau dari Magelang ke sini tahun 80-an. 95 itu masih banyak di daerah sekitar itu yang hutannya masih besar-besar, seperti itu. Tapi di tahun 95 Bapak udah sampai di tahap itu ya? Iya, alhamdulillah. Itu di umur berapa Pak? Kalau 95 berarti umur saya di 29. 29. Iya. 31 ya. 31 ya. 95. Saya kelahiran 66. 66. Ya, berarti 29 betul. Di 29 ya. 29. Di 29. Iya. 29. Bapak mulai di manajer, udah manajer waktu itu ya. Waktu itu saya di posisi supervisor, belum manajer. Supervisor. Iya. Masih di supervisor. Supervisor iya. Di apa tadi, Shanghai? Shangri-La Jakarta. Shangri-La Jakarta. Iya. Untuk ini apa? Kan proses jadi ke situ kan panjang, Pak. Betul. Gimana maksudnya Bapak menjalankan menuju proses itu? Kuliah di kalau untuk perhotelannya saya di Sahid. Oh, di Sahid. Nah, kalau di St. John-nya itu saya ambil master. Ambil MBA-nya saya di St. John University. Memang bagian langsung perhotelan. Kalau kuliahnya ya, kalau masternya itu marketing. Oh, di marketing. Iya. Di marketing. Gitu. Ini Bapak di Aceh sendiri? Maksudnya udah berapa lama Pak? Sudah 3 tahun lebih. 3 tahun lebih. 3 tahun lebih, bulan Juli kemarin. Bulan Juli. Iya. Pandangan Bapak nih tentang Aceh? Luar biasa sekali. Cuman saya ingin sampaikan, waktu pertama saya mau ke Aceh, itu saya mendapatkan kayak cemoohan, terus kemudian kayak kamu ini orang gila kali ya, pergi ke sana kan daerahnya begini. Iya. Cuman karena saya sudah bertekad ya,
tidak mungkin Allah memberikan saya pekerjaan di suatu daerah tanpa ada kemudahan. Kita pada kemudahan. Akhirnya saya lillahi ta'ala, bismillah saya berangkat. Pertama memang ada rasa takut. Ya. Takut itu sudah pasti. Kemudian dengan culture-nya pun juga mungkin ada kesan yang kurang baik. Benar-benar. Tapi itu semua dalam waktu kurang lebih 1 bulan itu bisa Berbanding terbalik. Ya, saya merasa aman di sini. Kemudian masyarakat di sini bisa menerima saya dengan baik, akrab. Saya bersilaturahmi bisa kemana saja tanpa merendahkan saya atau membenci saya, karena yang saya dengar bahwa ada beberapa pihak yang tidak suka dengan orang Jawa. Ya. Tapi ternyata tidak. Saya diterima dengan baik. Luar biasa. Seperti saudara, bukan kawan lagi, seperti saudara. Gitu. Mereka siap membantu saya dalam segala hal, kapan saja. Ini yang sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Betul. Mungkin kalau bisa saya tangkap, termasuk saya kemarin kuliah ke Jakarta juga. Iya. Tahun 2013 sampai 2017. Jadi ketika sampai di sana, apa yang orang tangkap tentang Aceh? Iya. Yang menarik ketika di sana itu, ya Aceh dengan syariat Islamnya mengekang segala macam. Kemudian yang paling terkenal Pak, Aceh dengan ganjanya. Iya. betul. Udah terbayang itu dua aja lah. Iya, Aceh kalau nggak ganja ya udah syariat Islam. Betul. Nah ini menarik ketika kita bicara syariat Islam dengan Bapak di perhotelan. Iya. Ada misalnya tantangan, kan beda nih Bapak sebelumnya di mana aja, di Bali? Di Bali, di Medan, di Semarang, di Jakarta. Kemudian ke Aceh. Kemudian baru ke Aceh. Pasti kan ada perbedaan nih Pak. Betul. Iya. Ya, saya percaya bahwa dalam bisnis perhotelan ini, walaupun kita menjalankan syariah Islam atau yang biasa dibilang itu hotel dengan konsep Islami, itu tidak masalah. Jadi kita tidak harus mencari revenue dari menjual minuman keras, tidak kemudian memberikan fasilitas yang lain yang memang tidak sesuai dengan kanun di sini, tidak sesuai dengan culture di sini, tidak sesuai dengan syariat Islam di sini. Itu menurut saya tidak masalah. Tidak masalah ya. Karena rezeki itu sudah diatur. Ya. Jadi yang penting kita mantap lillahi ta'ala bahwa kita mencari penghasilan, kita mencari revenue dengan halal. Nah, itu akan membuat kita berkah, nyaman. Malah saya senang. Gitu. Iya. Gitu. Ya, dengan bisa terbilang ya karena anak muda nih. Iya. Karena anak muda dengan kan sekarang udah trennya hijrah. Iya, betul. Maksudnya mulai belajar, mulai sadar tentang pentingnya agama di situ, pentingnya. Betul. Kayak kebanyakan orang-orang luaran sana juga yang udah sukses, kemudian mencari ada kehampaan di situ, Pak. Karirnya sudah bagus, kan artis-artis juga banyak yang sudah bergerak. Betul. Kalau ini mohon maaf mungkin dari pribadi Bapak sendiri, dengan dukungan, alhamdulillah mungkin Allah menyampaikan Bapak kenapa ke Aceh. Iya. Kan jadi pertanyaan why Aceh? Betul. Ya, jujur saya pribadi memang ibadah saya atau nilai keimanan saya, ketakwaan saya itu sangat kecil, rendah. Sehingga dengan saya di sini di Aceh itu banyak yang saya dapatkan. Gitu, dalam arti bahwa ibadah dan bekerja itu punya kedudukan kepentingan yang sama. Gitu loh. Beda kalau di tempat lain. Ya saya tidak ini kan itu juga bisa kembali lagi pada diri sendiri. Tapi iya, kalau di sini waktunya sholat kita bisa sholat langsung on time.
Walaupun kita di tengah-tengah rapat pun Iya. kita bisa stop. Kata Kita rapatnya dulu. kita sholat. Sholat dulu, lohor, asar, apalagi maghrib, ya kan? Berarti nanti kita lanjut lagi. Itu belum tentu bisa dilaksanakan di tempat lain. Tempat lain. Itu. Kemudian yang paling saya sangat syukuri dengan di Aceh ini, saya baru pertama kali betul-betul alhamdulillah bisa rutin untuk jamaah subuh. Masya Allah, jamaah subuh. Iya. Dan inilah yang membuat saya akhirnya membuat atau menyediakan antar jemput gratis untuk para tamu-tamu saya untuk Subuh, sholat subuh. ya ke Baitul Rahman Masjid Raya. Dan alhamdulillah ini merupakan suatu keberkahan sendiri buat kami di sini, buat hotel, dan juga buat tamu pun merasa senang, dan mereka akhirnya mempromosikan juga hotel saya. Ya. Jadi kalau ke Aceh ke Kiriat aja. Kenapa? Karena hotelnya menyediakan antar jemput gratis sholat subuh ke Masjid Raya, di mana kebanyakan tamu yang datang ke Aceh itu pengen punya kesempatan ke Masjid Raya. Ini kita permudah. Karena hotel itu mempermudah, ya insya Allah kita juga mendapatkan Juga dipermudah. ya kemudahan juga dari Allah. Nah ini juga merupakan yang kita bilang dengan strategi langit. Ya, strategi langit itu artinya bahwa marketing langit itu artinya bahwa kita mempunyai strategi yang tidak melulu orientasi kepada Dunia. uang, Pada uang. tidak orientasi pada keuntungan, tapi orientasi kita adalah ibadah. Gitu. Nah, ini akan membawa keberkahan yang sangat luar biasa sekali. Gitu. Jadi yang membantu kita marketing hotel ini tidak hanya tamu-tamu, tapi Allah yang di atas. Ya. Karena kan ya kita kan berusaha nih. Kita diperintahkan untuk berusaha, diperintahkan. Al-Quran mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya kan. Kita disuruh ibadah, tapi Al-Quran juga mengatakan jangan lupakan bagian kamu untuk dunia. Artinya kita kita hidup di dunia. Betul. Saya dulu pas kuliah itu Pak, ada menarik dikatakan antum da'i qabla kulli syai'. Itu kata bahasa Arab. Dikatakan kalian itu sebagai seorang muslim, kalian itu adalah dai sebelum menjadi apapun. Jadi dalam bidang apapun kita bekerja, dalam bidang apapun kita berusaha, kita punya kewajiban yang sama untuk menyampaikan hal yang sama, menyampaikan untuk agama. Amin, insyaallah. Jadi kita pengen ngomong ke anak-anak muda nih Pak. Pesan apa? Maksudnya ke anak muda ini tren mereka ketika mereka mengejar karir, ketika mereka mengejar, ini kan pengen nih, artinya kan contoh kalau misalnya kita bilang masalah anak muda yang ingin menikah di Aceh, umuran saya udah pengen menikah, sedangkan di Aceh itu maharnya mahal. Berapa mayang? 30 mayang. 30. Satu mayang sekarang 3 juta, 3 jutaan Pak. Jadi menurut Bapak itu tidak berusaha juga, tapi tidak mengesampingkan yang tadi namanya ada pertolongan Allah. Iya, betul. Itu yang paling utama menurut saya. Itu yang paling utama. Iya. Masukan Bapak nih Pak. Ini kan kami anak-anak muda nih kan. Kalau dulu mungkin bisa dibilang zamannya, ini kan zaman anak milenial. Iya. Mereka nggak mau kemana-mana tapi pengen dapat uang yang banyak. Gimana Pak? Misalnya masukan dari Bapak ke anak muda ini bagaimana gitu? Iya. Mungkin ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Key to success, kunci untuk keberhasilan. Itu tentunya selain kita belajar, kita juga tidak boleh mengesampingkan ibadah. Jadi harus dua-duanya itu harus jalan bareng. Harus balance ya. Harus balance, gitu. Kemudian juga kita harus kreatif. Kreatif. Kita harus inovatif. Terus kita juga harus working smart, bukan working hard, tapi smart. Bedanya apa tuh Pak? Kalau working hard, kita hanya mengandalkan otot, mengandalkan fisik. Tapi kalau working smart, kita mengandalkan
intelijen. Intelijensi kita. Bagaimana kita menyikapi, bagaimana kita melihat opportunity, celah. Misalkan dalam kondisi sekarang di pandemi COVID, semuanya serba daring, semuanya serba online. Nah, kita lihat celah, kesempatan apa yang kita bisa manfaatkan di sini. Menarik nih Pak. Tapi kita ini kan kondisi lagi online. Ini bisa jadi satu topik menarik. Tapi kita istirahat dulu. Rehat dulu, santai dulu kan. Kita rehat. Setelah yang satu ini kita kembali lagi dengan Bapak Bambang Pramusinto. Kita rehat sejenak.